OSIS, tempat pencoblosan, dan yang terakhir penutupan oleh MC. Sebelum memulai acara pada hari ini, marilah kita berdoa. Doa akan dipimpin oleh Ahmad Adnan. Kepada Ahmad Adnan dipersilakan. Baik, terima kasih MC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mari kita sama-sama membaca doa sebelum acara MPK OSIS hari ini agar acaranya berjalan dengan lancar dan berjalan dengan lancar. Bagi yang muslim, mari kita sama-sama membaca doa bersama-sama oleh saya, dan bagi non-muslim membaca doa menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Berdoa selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ahmad Adnan. Selanjutnya, sambutan dari Ketua MPK SMA Negeri 74 Jakarta kepada Ani Romidia Soekardi dipersilakan. Yang terhormat Ibu Nunun Masulkah MPD selaku Kepala SMA Negeri 74 Jakarta. Yang terhormat Bapak Sigit Kennedy MPD selaku Wakil Kepala SMA Negeri 74 Jakarta bidang kesiswaan. Yang terhormat Bapak Kasnadi SPD selaku Wakil Kepala SMA Negeri 74 Jakarta bidang kurikulum. Yang terhormat Bapak Abdul Manap MPD selaku Wakil Kepala SMA Negeri 74 Jakarta bidang sarana dan prasarana. Yang terhormat Bapak Rabil Al-Widyarmawan SPD selaku Pembina MPK OSIS SMA Negeri 74 Jakarta. Yang terhormat Bapak Ibu Guru yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya. Yang saya hormati Keisha Della selaku Ketua Pelaksana Pemilu Raya 2021 serta teman-teman sekalian yang berbahagia. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul via Zoom meeting ini dan offline untuk melaksanakan kegiatan debat pasangan periode 2021-2022 tanpa kurang satu apapun. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari zaman jahiliyah hingga zaman terang benderang seperti saat ini. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh panitia Pemilu Raya 2021, keluarga saya, MPK OSIS SMA Negeri 74 Jakarta yang telah menyiapkan kegiatan Pemilu Raya dengan sebaik mungkin. Selanjutnya, terima kasih saya ucapkan kepada pihak sekolah yang telah mendukung kegiatan rentetan Pemilu Raya 2021. Semoga apa yang kita rencanakan dapat berjalan sesuai rencana dan lancar. Tak lupa saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh siswa-siswa SMA Negeri 74 Jakarta yang telah berpartisipasi, berkolaborasi, mengikuti rangkaian kegiatan Pemilu Raya 2021. Besar harapan saya kepada pasangan yang nantinya akan terpilih dapat melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan MPK OSIS SMA Negeri 74 Jakarta dengan tanggung jawab dan amanah. Karena siapapun nanti yang menang, kalianlah sebenarnya sudah menjadi pemenang. Selanjutnya besar harapan kami kepada kepemimpinan selanjutnya kalian dapat berkolaborasi dengan seluruh pihak, baik siswa, Bapak Ibu Guru, tim manajemen maupun pihak orang tua.
Saya yakin siapapun nanti yang terpilih, kalian dapat mengemban tanggung jawab dari seluruh warga SMA Negeri 74 Jakarta. Selamat mengikuti debat pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Anira Media Sukardi. Selanjutnya, sambutan dari pembina EPK OSIS SMA Negeri 74 Jakarta kepada Bapak Rafil Alwi dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, apa suara saya terdengar? Dengar, Pak. Dengar ya. Pertama-tama, yang terhormat Ibu Kepala SMA Negeri 74 Jakarta, Ibu Nunun Maslukah MPD. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, Bapak Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, Bapak Sigit Nuryadi MPD. Yang terhormat Bapak Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, Bapak Kasmadi SPD. Yang terhormat Bapak Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana dan Humas, Bapak Abdul Manan MPD. Dan yang terhormat Bapak Ibu guru serta karyawan SMA Negeri 74 Jakarta yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya. Dan yang terhormat Ketua MPK Anira Media Sukardi dan Ketua OSIS Harsha Ayu Prawesti beserta jajarannya, serta yang Bapak banggakan seluruh siswa dan siswi SMA Negeri 74 Jakarta. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kita nikmat dan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini dalam ruang virtual dalam kegiatan pemilu raya. Salawat serta salam juga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan kita juga selaku umat. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak sekolah atas dukungan yang telah diberikan, sarana dan prasarana, dan kesempatan kepada kita seluruh warga SMA, terkhusus siswa-siswi SMA Negeri 74, bisa mengikuti kegiatan pemilu raya ini. Dan tak lupa, saya juga mengucapkan terima kasih kepada MPK OSIS, terkhusus panitia pelaksanaan pemilu raya pada hari ini yang telah memberikan waktu, tenaga, dan kesempatannya sehingga pelaksanaan kegiatan pemilu raya ini dapat berjalan dengan baik. Saya mengucapkan syukur alhamdulillah kegiatan pemilu raya ini telah berjalan, di mana pada hari pertama kita telah berkenalan dengan pasangan calon mengenai orasi, dan pada hari ini adalah hari yang ditunggu, yaitu pemilihan calon ketua dan wakil ketua MPK serta OSIS, yang pada kegiatan ini nanti akan diawali oleh debat. Siapapun yang nanti terpilih, semoga bisa mengemban tanggung jawab dan amanah, bisa memberikan pelayanan yang baik untuk kita 74 Jakarta. Dan yang terpilih dan yang tidak terpilih, jangan merasa kecewa, harus memberikan dukungan penuh kepada yang terpilih. Mudah-mudahan bisa membangun organisasi MPK OSIS SMA Negeri 74 sesuai dengan harapan kita semua. Selamat mengikuti kegiatan ini, selamat memilih pemimpin, dan selamat berdemokrasi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Rafil Alwi. Selanjutnya, sambutan sekaligus pembukaan debat pasangan MPK OSIS periode 2021-2022 kepada Bapak Sigit Nuryadi MPD selaku Wakil Kepala Bidang Kesiswaan SMA Negeri 74 Jakarta. Kepada Bapak Sigit Nuryadi dipersilakan. Sinyal masuk ke sini sama-sama.
Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita panjatkan pada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah memberikan kita banyak sekali nikmat. Salah satunya adalah nikmat sehat walafiat, sehingga dengan puasanya di pagi hari yang cerah ini kita dapat melaksanakan kegiatan debat paslon Ketua MPK dan Ketua OSIS SMA Negeri 4 Jakarta. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW serta keluarga dan para sahabatnya. Semoga kita sebagai umatnya selalu istiqomah dalam menjalankan perintahnya. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 4 Jakarta, Ibu Nunun Maslukah MPD. Yang terhormat Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum Bapak Kasmadi SPT. Yang terhormat Wakil Kepala Sekolah Bidang Sapras Bapak Abdul Manan MPD. Yang terhormat seluruh Bapak Ibu Dewan Guru serta karyawan SMA Negeri 7 Jakarta yang berbahagia. Yang terhormat Pembina OSIS SMA Negeri 7 Jakarta Bapak Ramil Alwi Darmawan SPD. Yang terhormat Ketua MPK dan Ketua OSIS SMA Negeri 7 Jakarta Anira Media Sukardi dan Harsha Ayu. Kemudian yang terhormat pada seluruh panitia pelaksana debat paslon MPK OSIS SMA Negeri 7 Jakarta 2021 dan yang Bapak banggakan seluruh dan kelas 12 yang hadir secara virtual, secara online untuk mengikuti debat paslon. Debat calon ketua MPK OSIS ya bukan sekedar kegiatan seremonial belaka. Semoga kegiatan ini menjadi momen pembelajaran pembentukan leadership untuk seluruh siswa-siswi SMA Negeri 74 Jakarta. Bapak ucapkan selamat kepada dua orang paslon ya, yaitu dari MPK dan dua paslon dari OSIS yang sudah sampai pada tahap debat ini. Kemudian pada dasarnya bahwa dua paslon ini adalah suatu tim yang nanti akan bekerja sama untuk memajukan SMA Negeri 74 Jakarta. Besar harapan Bapak, semoga Ketua MPK dan Ketua OSIS yang terpilih dapat menjadikan pengurus MPK OSIS SMA Negeri 4 Jakarta dan dapat menjalankan tugas dengan tanggung jawab, melaksanakan seluruh kegiatan-kegiatan keorganisasian, menjadi teladan bagi peserta didik lainnya, serta dapat berkoordinasi kepada seluruh siswa, seluruh eskul, guru, serta kepala sekolah, sehingga kita bersinergi untuk kemajuan SMA Negeri 74 Jakarta. Selamat kepada paslon, semoga dalam melaksanakan debat ya dapat menjawab seluruh pertanyaan dari panitia serta dari audiens. Kemudian kepada seluruh peserta yang berada di rumah, baik siswa, guru, serta karyawan, semoga dapat mengikuti acara ini dengan seksama dan dapat menggunakan hak suaranya untuk memilih pemimpin kalian, siswa ya, MPK OSIS tahun 2021-2022. Dengan mengucap basmalah, bismillahirrahmanirrahim, debat calon ketua MPK OSIS SMA Negeri 4 Jakarta tahun 2021 secara resmi Bapak buka. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, terima kasih kepada Bapak Sigit Turyadi. Selanjutnya, kita akan memulai sesi debat kali ini. Saya serahkan sesi debat kali ini kepada moderator debat kali ini, yaitu Naila Ayu Rizky. Kepada Naila Ayu Rizky, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Ayu Rizky sebagai moderator di debat pasangan MPK OSIS periode 2021-2022. Sebelum saya memulai acara debat, saya akan membacakan peraturan debat Pemilu Raya 2021. Pertama, peserta debat diharuskan menggunakan pakaian seragam yang rapi dan sopan. Kedua, peserta debat menggunakan bahasa Indonesia yang jelas, lugas, dan santun. Ketiga, peserta debat bersikap sopan dan tidak merendahkan peserta lain. Keempat, peserta debat dilarang memotong pembicaraan peserta lain. Kelima, peserta debat hanya dapat berbicara dengan waktu yang tersedia dan sudah diberikan izin oleh moderator. Keenam, peserta debat harus mengikuti debat dari awal hingga debat selesai. Apakah semua pasangan debat paham? Baik, saya akan memulai debat yang pertama. Kita mulai dengan debat pasangan MPK 1 dan 2. Kepada para pasangan, dipersilahkan mengambil kertas untuk menentukan tim pro dan kontra. Baik, saya perjelas. Untuk pasangan MPK 1 sebagai tim kontra dan pasangan MPK 2 sebagai tim pro. Baik, mosi akan saya mulai bacakan. Mosi hanya dapat dibacakan sekali. Dimohon para pasangan memperhatikan dan di setiap pergantian mosi akan diundi untuk menentukan tim pro dan kontra. Mosi pertama, yaitu MPK memiliki perbedaan wewenang terhadap OSIS. Salah satunya terkait hal peraturan dalam sebuah organisasi. Menurut kalian, apakah membuat regulasi yang ketat akan membuat anggota sebuah organisasi lebih disiplin? Dan berikanlah contoh terkait regulasi tersebut. Kepada tim pro, dipersilakan untuk terlebih dahulu menyampaikan argumennya. Didahului oleh perkenalan pasal. Saya berikan waktu 2 menit, dimulai setelah pembicara mulai berbicara.
Dia berdiri. Duduk aja harusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Mendingan itu. Apakah dengan adanya peraturan organisasi regulasi dapat membuat anggota-anggota lebih disiplin? Kami menyatakan pro terhadap mosi ini dikarenakan regulasi yang ketat dapat mencangkup berbagai peraturan, juga hal-hal yang dapat terjadi dalam pelaksanaan kerja MPK OSIS SMA Negeri 74 Jakarta, dan dengan ini dapat membuat anggota-anggota bersikap lebih disiplin karena telah mengetahui konsekuensi-konsekuensi yang akan dilewati. Contohnya seperti peraturan dalam bersikap ataupun bersiap. Izin menambahkan dan bahwa jika diketahui kalau dapat aturan atau regulasi yang ketat dalam MPK OSIS ini, tentunya suatu kegiatan di dalam MPK OSIS atau hal lainnya yang terjadi dalam MPK OSIS akan lebih lancar dan bekerja dengan lebih baik di setiap waktu untuk ke depan. Terima kasih. Baik. Selanjutnya, kepada tim kontra, dipersilakan menyampaikan argumennya. Didahului dengan perkenalan pasal. Saya berikan waktu 2 menit, dimulai setelah pembicara mulai berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya kepada moderator. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri. Saya Jasmine Sabrina sebagai calon ketua MPK SMA Negeri 74 Jakarta. Bersama rekan saya yaitu Alfiota Wahyudi Septiani sebagai calon wakil ketua MPK SMA Negeri 74 Jakarta. Seperti yang kita ketahui bahwa dalam suatu organisasi pastinya kita memiliki peraturan-peraturan atau regulasi ketat yang telah ditetapkan oleh anggota tersebut, baik. Dan saya juga merupakan salah satu dari anggota MPK OSIS sendiri. Jadi saya mengetahui bahwa dalam organisasi itu pastinya ada suatu peraturan-peraturan yang untuk menjadikan para anggota nanti untuk dapat menjadi anggota yang disiplin. Namun jika kita melihat di keadaan sekarang, yaitu keadaan pandemi yang membuat semua kegiatan itu kita lakukan di rumah masing-masing, atau mungkin jika ada acara-acara organisasi itu kita akan melaksanakannya secara virtual melalui Zoom meeting atau Google Meet. Nah, jadi saya di sini ingin mengatakan bahwa regulasi ketat yang akan diterapkan dalam organisasi itu belum tentu efektif dalam suatu organisasi jika kita melihat dari keadaan pandemi sekarang ini, di mana pastinya jika saya beri contoh ya, akan ada anggota yang mungkin tidak ada kabar, bahkan kayak itu merupakan di luar ini kami, jadi kami juga tidak bisa mengontrol anggota-anggota tersebut gitu. Diingatkan waktu telah habis. Oke. Sekian dari MPK 1, saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, selanjutnya kepada tim Prof.
Dipersilakan untuk menanggapi argumen paslon tim kontra. Baik, terima kasih kepada moderator atas waktunya, dan kami dari tim pro akan menanggapi kepada tim dari kontra. Sebenarnya yang akan kami tanggapi dari pernyataan tersebut adalah yang pertama, bahwa di dalam masa pandemi ini khususnya kita banyak menggunakan online dalam melakukan kegiatan seperti sekolah maupun MPK OSIS. Justru yang harusnya dilakukan itu adalah regulasi atau peraturan dalam MPK OSIS itu sendiri harusnya lebih ketat, karena dalam kegiatan itu akan lebih sulit karena kita di online dan berada di rumah masing-masing dari kita sendiri. Seperti misalnya jika tidak ada kabar, itu misalnya kita bisa melakukan surat izin terlebih dahulu atau memberi kabar ke teman terlebih dahulu, karena kedepannya kalau tidak dilakukan regulasi atau peraturan yang ketat akan terjadi kesulitan dalam kegiatan MPK OSIS itu sendiri, terutama di saat pandemi atau masa online ini di rumah masing-masing. Baik, terima kasih. Baik, selanjutnya kepada tim kontra dapat menjawab tanggapan dari paslon efek. Baik, selanjutnya kepada tim kontra dapat menjawab tanggapan dari tim pro dengan waktu 1 menit dimulai setelah pembicara mulai berbicara. Terima kasih moderator atas waktu ini dan tanggapan dari tim kontra. Menurut kami tadi di masa pandemi itu karena lebih ketat, tapi sesuai individu juga, menurut kami regulasi yang ketat itu belum tentu mendisiplinkan anggotanya, karena yang hilang-hilangan itu belum tentu masih bisa kita cari kabarnya, belum tentu itu. Terus anggota-anggota dari MPK OSIS, mungkin anggota organisasi kita yang awalnya memang tidak bisa berkontribusi dengan baik, semakin tidak bisa berkontribusi karena adanya regulasi yang ketat. Jadi mungkin saya mau memberikan penjelasan lagi dari pernyataan Alfioka. Dengan adanya regulasi-regulasi ini membuat para anggota yang tadinya tidak aktif, mungkin karena adanya regulasi ketat tersebut, dia jadi makin kayak, untuk apa saya mematuhi peraturan tersebut jika organisasi atau kegiatannya saja pun waktu banget. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Sebelum lanjut mosi kedua, dipersilakan kepada para paslon memilih kertas untuk menentukan tim pro dan kontra. Baik, saya perjelas. Untuk paslon MPK 1 sebagai tim kontra dan paslon MPK 2 sebagai tim pro. Saya akan mulai bacakan mosi kedua. Mosi kedua yaitu pemimpin yang baik adalah pemimpin yang memilih untuk bersikap dengan tegas daripada memimpin dengan humanis. Bagaimana opini kalian terkait pernyataan tersebut? Dan tentukan sikap kalian yang akan dicerminkan dari kepemimpinan kalian nanti. Kepada tim pro dapat berargumen, saya persilahkan. Waktu 2 menit dimulai setelah pembicara mulai berbicara.
Kepada tim pro dipersilakan. Terima kasih pada moderator atas waktu yang diberikan. Kami akan menyampaikan argumen kami tentang mosi pemimpin yang baik adalah pemimpin yang tegas dan sikap yang akan kami cerminkan. Itu dalam posisi ini kami mendapat tim pro. Itu menurut kami sikap yang tegas diperlukan di dalam diri seorang pemimpin. Dalam pemimpin itu sendiri diperlukan sifat tegas karena dalam mengatur anggota itu kita tidak boleh terlalu semena-mena, tidak boleh juga terlalu terbawa perasaan karena dalam sifat tegas itu sendiri pasti ada juga hal yang ingin dituju. Dalam menegasi anggota itu juga dapat berefek baik terhadap keberlangsungan organisasi itu sendiri. Lalu untuk sikap tegas itu sendiri, sikap yang akan dicerminkan seperti yang sudah disebutkan tadi, yaitu bersikap tegas pada dalam anggota itu sendiri. Karena dalam kegiatan dan dalam organisasi, tentunya sikap tersebut sangat dibutuhkan untuk mengatur anggota-anggota sehingga setiap kegiatan atau tujuan yang ingin dicapai itu dapat berjalan dengan lebih baik. Terima kasih. Izin menambahkan, selain sikap tegas itu sendiri, kita juga sebagai pemimpin harus peduli terhadap anggota-anggotanya. Jadi selain tegas, kita juga harus peduli tiap-tiap anggota. Terima kasih. Masih tersisa waktu 25 detik. Apa yang ingin ditambahkan? Dalam menyikapi sikap tegas ini, tentu kita tidak boleh asal tegas. Jadi kita harus mempertimbangkan hal-hal yang akan terjadi dalam sikap kita ini. Dalam tegas, kita juga harus bisa cermat dalam menggunakan sifat tegas ini. Terima kasih. Baik. Selanjutnya, kepada tim kontra dapat berargumen dengan waktu 2 menit. Dimulai setelah pembicara mulai berbicara. Baik, terima kasih kepada moderator. Kami ingin menyampaikan argumen kami tentang pemimpin yang baik dan pemimpin yang baik dengan tegas daripada pemimpin yang humanis dan tentukan sikapnya. Menurut kami, pemimpin yang humanis itu lebih mampu mengetahui dan memiliki perasaan yang erat apabila menyangkut para anggotanya. Karena pemimpin yang humanis itu bisa tahu perasaan dari setiap anggotanya, ya semacam bagaimana perasaan si anggota A ketika kenapa dia tidak aktif, kita bisa lebih mendekatkan diri kepada anggotanya tersebut. Dan Jasmine, dengan adanya sikap humanis dalam sebuah pemimpin, pastinya pemimpin tersebut lebih memiliki sikap peduli terhadap anggotanya. Jadi dengan sikap tersebut, para pemimpin tersebut memiliki cara-cara tertentu yang pastinya bisa merangkul anggota tersebut. Jika anggota tersebut memiliki masalah atau berbeda dalam sikap, pemimpin tersebut tuh bisa lebih dahulu menotis gitu, ada yang salah dari anggotanya tersebut. Mungkin itu saja dari FPK 1. Terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Masih tersisa waktu 40 detik. Apa yang ingin ditambahkan? Tidak, cukup, terima kasih. Selanjutnya, kepada tim pro dapat menanggapi argumen tim kontra. Baik, terima kasih atas waktunya yang diberikan oleh moderator. Kami izin menanggapi dari pernyataan tim kontra, dan kami sebagai pro di sini menyatakan bahwa sebenarnya
dari sikap humanis tersebut tidak efektif apabila tidak disampingi oleh adanya sikap ketegasan dalam sikap seorang pemimpin. Dan hal yang takutkan adalah apabila dari anggota tersebut bisa nantinya akan bersikap semena-mena karena tidak ada sikap ketegasan dalam pemimpin itu sendiri. Oleh karena itu, sekali lagi kami sebagai tim pro menyetujui tentang adanya sikap tegas kepada seorang pemimpin. Karena seperti yang sudah kami sebutkan tadi, apabila tidak terdapat sifat ketegasan dalam seorang pemimpin, maka yang ditakutkan penjalanan organisasi tidak terlalu efektif dan anggota bisa saja melakukan tindakan yang semena-mena. Terima kasih. Baik, selanjutnya tim kontra dapat menjawab tanggapan tim pro dengan waktu 1 menit, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Kami sebagai MPK 1 menyatakan bahwa kita kontra dengan mosi pemimpin yang memiliki sikap tegas. Kami di sini menyatakan mengapa pemimpin itu juga harus memiliki sikap yang humanis. Karena seperti telah kami sampaikan tadi, bahwa sikap humanis itu kita bisa mengetahui lebih dekat tentang anggota-anggota kami. Dan juga di organisasi itu tidak selalu tentang kita harus tegas kepada anggota kita, tetapi kita juga harus lebih dekat kepada anggota tersebut, tidak hanya di sini saya ingin memberitakan bahwa organisasi itu tidak selalu jadi di organisasi itu kita tidak selalu melaksanakan suatu hal yang formal, tetapi di organisasi itu kita juga memiliki rasa kekeluargaan, pertemanan, yang pastinya kita membutuhkan perasaan batin. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Baik, sebelum lanjut mosi ketiga, dipersilakan kepada para pasangan memilih kertas untuk menentukan tim pro dan kontra. Baik, saya perjelas. Untuk pasangan MPK 1 sebagai tim pro dan pasangan MPK 2 sebagai tim kontra. Selanjutnya saya akan membacakan mosi berbahasa Inggris. Diharap para pasangan menjawab dengan menggunakan bahasa Inggris. Mosi hanya saya bacakan 2 kali. Dimohon para pasangan memperhatikan. Mosi ketiga, yaitu MPK as a supervisory body is authorized to oversee the entire performance of OSIS members. In your opinion, how do you implement a systematic and effective work supervision system? Saya ulangi, MPK as a supervisory body is authorized to oversee the entire performance of OSIS members. In your opinion, how do you implement a systematic and effective work supervision system? Kepada tim pro dapat berargumen dengan waktu 2 menit dimulai setelah pembicara mulai berbicara. Okay, thank you, moderator, for the motion. In our vision, we have vision that upholding communication. So we implement the effective and
systematic performance of OSIS with formal meeting that will supervise OSIS and to know what OSIS do in like 3 or 6 month range. I will continue. Like our vision to keep the communication between MPK and OSIS members, they discover the working method and then representative of the MPK for apply membership and then the working program being run by each secondary OSIS. That's all for our argument. I will returning to the moderator. Thank you. Baik, karena tidak ada pro dan kontra, dipersilahkan untuk MPK 2 dapat menjawab pertanyaan dengan waktu 2 menit dimulai setelah pembicara mulai berbicara. Okay, thank you to moderator for the time they given to us. Firstly, to implement systematic and effective working controlling system is by field monitoring or controlling. And in addition, the class representative assembly should read the accountability reports from the student council. And lastly, the class representative assembly and the student council should be communicative periodically full house. Let me continue to my partner. So we as an MPK have a program that is called Discuss. Discuss is a program that we monthly run from the last period, and we think that the program is very effective on how to control and supervise OSIS performance. And in that Discuss is we could know what the errors and what ideas that we could implement to our new program, and we can fix the errors and make a new and better program to SMA Negeri 74 Jakarta. Thank you. Baik, selanjutnya saya akan membuka sesi tanya jawab. Pertama, kepada Bapak Ibu Guru dipersilakan mengajukan pertanyaan. Pertanyaan dapat disampaikan dengan mengangkat tangan via emoticon Zoom. Namun jika ada kendala dalam mic, dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan dalam kolom komentar. Pada Bapak Ibu Guru, jika ada yang ingin ditanyakan kepada paslon, dipersilakan.
Baik, ada pertanyaan dari Carolina. Saya akan membacakan pertanyaannya. What motivates you to join the student council? Dipersilakan kepada pasangan MPK 1 dan 2 untuk menjawab pertanyaan tersebut. Kepada MPK 1, kepada pasangan MPK 1 dipersilakan. Okay, thank you, Ma'am Lina, for the question. What motivates you to join the student council? Personally, I joined the student council to make more experience, make more relation and friends. In student council, it makes me more like make my confidence more higher than before, and I make a lot of friends here. That's why I joined the student council. Thank you. That's all. Thank you. Baik, dilanjutkan kepada pasalon MPK 2, dipersilakan. Okay, thank you for the time, and thank you, Melina, for the questions. And what motivates us to join the council is, for us, we would like to make new movements and improve ourselves in the student council. We knew that we could be more productive and could be the better level of ourselves in the student council. And we also want to train our leadership so we could be a better human for the world. Thank you. Baik, kepada Bapak Ibu Guru, saya berikan satu kesempatan lagi untuk mengajukan pertanyaan. Baik, mungkin kepada Ibu Wida ada pertanyaan. Mungkin kepada Ibu Wirantika ada pertanyaan. Saya ada di sini ini. Kita bantai. Baik, ada pertanyaan dari Ibu Puput. Pertanyaan akan saya bacakan. MPK merupakan salah satu pengawas baik bagi anggota MPK sendiri ataupun OSIS. Apa yang kalian lakukan bila mendapati pengurus MPK atau OSIS pada kesehariannya yang kurang bisa memberi contoh yang baik pada teman-teman lainnya? Misalnya anggota yang kurang maksimal PDR. Dipersilakan kepada paslon MPK 1 dan 2 untuk menjawab pertanyaan. Kepada MPK 2 dipersilakan.
Baik, terima kasih pada moderator atas waktunya dan kepada Ibu Puput atas pertanyaannya. Yaitu bagaimana kami mengatasi anggota MTK OSIS yang kurang maksimal saat GDR. Yaitu yang pertama, sifat kami adalah mengidentifikasi masalahnya. Apa yang membuat anggota tersebut mungkin kurang efektif dalam menjalankan PDM-nya. Lalu setelah masalah tersebut diidentifikasi, kami akan mendiskusikan masalah tersebut dan menetapkan solusi yang tepat kepada anggota tersebut. Apa yang dia perlukan atau apa yang bisa menjadi solusi agar dia dapat melakukan PDN secara maksimal. Nah, itu juga kami OSIS sikap kekeluargaan satu sama lain dalam organisasi ini tentunya kami akan dan juga memaksimalkan supaya dia bisa lebih baik lagi dalam melakukan kegiatan BDR ke depan. Terima kasih. Baik, selanjutnya kepada Ketua dan Wakil Ketua MPK, dipersilakan mengajukan pertanyaan kepada para pasangan. Baik, saya akan menyampaikan pertanyaan untuk MPK 1, pasangan MPK 1 maupun MPK 2. Pertanyaan kami adalah, apa strategi kalian dalam memperkenalkan SMA Negeri 74 Jakarta ke masyarakat luas melalui kegiatan akademik maupun non-akademik yang akan kalian buat di periode kalian? Baik, terima kasih. Baik, kepada pasangan MPK 1 dan 2, dipersilakan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Kepada pasangan MPK 1, dipersilakan. Baik, terima kasih kesempatannya pada moderator. Terima kasih juga kepada wakil ketua MPK kami atas pertanyaannya, yaitu apa strategi kami untuk memperkenalkan SMA Negeri 74 Jakarta baik bidang akademik maupun non akademik. Di sini saya akan menjelaskan bagian akademiknya, yaitu seperti yang telah dijalankan. Sebenarnya banyak pastinya warga SMA Negeri 74 Jakarta yang berprestasi. Nah, dari prestasi-prestasi warga SMA Negeri Jakarta tersebut, kita bisa kita bisa memaparkannya di blog 74 yang kita punya. Jadi di situ bisa menjadi wadah kita untuk menampilkan prestasi-prestasi dari siswa-siswi SMA Negeri 74 Jakarta bidang akademik. Saya izin menambahkan untuk yang di bidang non-akademik, seperti yang kita telah sampaikan di orasi sebelumnya, kita memiliki program kerja bernama 74 Vietness, di mana itu merupakan salah satu segmen dari Rada 74 yang milik MPK Komunikasi, di mana seluruh siswa-siswi dari bidang non-akademik, siswa-siswi yang suka menyanyi, menari, atau bermain musik, bisa ditunjukkan di segmen 74 Vietness itu. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, kalau lebih mohon maaf. Terima kasih. Baik, terakhir saya berikan kesempatan kepada para siswa-siswi untuk mengajukan pertanyaan kepada para paslon. Maaf, kepada paslon MPK 2 dipersilakan menjawab pertanyaan. Baik, terima kasih kepada moderator atas waktunya dan juga terima kasih kepada Kak Andrea selaku Wakil Ketua MPK atas pertanyaannya. Izinkan kami menjawab bahwa apa strategi kami untuk memperkenalkan SMA Negeri 74 Jakarta
keluar, yaitu seperti yang pernah disebutkan sebelumnya dalam salah satu proker yang akan kami lakukan jika kami terpilih, yaitu terdapat pembaruan dalam proker Radar 74 atau Radio Pelajar 74 yang merupakan salah satu proker dalam segmen MPK Komunikasi. Dan nantinya akan terdapat pengembangan dalam proker tersebut. Yang pertama yaitu terdapat penambahan dasar dan juga segmen-segmen seperti shout out segmen yang tentunya akan lebih menarik orang-orang untuk datang ke dalam Radio Pelajar 74 tersebut. Lalu yang kedua juga terdapat Instagram MPK OSIS yang dimana nantinya dalam Instagram tersebut akan diisi dengan kegiatan-kegiatan yang menarik dan tentunya juga lebih mengisi aktivitas dalam Instagram tersebut. Saya menambahkan, dan di dalam program kerja MPK sendiri terdapat 74 words, yaitu ada bagian di mana MC menyebutkan ranking atau peringkat-peringkat dari siswa-siswi SMA Negeri 7 Jakarta. Bagian ini dapat didokumentasikan dan disebarluaskan melalui Instastory ataupun feeds Instagram MPK OSIS SMA Negeri 7 Jakarta, sehingga masyarakat lebih tahu betapa berprestasinya siswa-siswi SMA Negeri 7 Jakarta baik bidang akademik maupun non-akademik. Terima kasih. Baik, selanjutnya ada pertanyaan dari salah satu guru. Pertanyaan akan saya bacakan. Strategi apa yang kira-kira bisa dilakukan oleh OSIS atau MPK dalam berkolaborasi dengan para guru dalam menampung aspirasi dari seluruh siswa mengenai permasalahan akademik, khususnya selama masa pandemi? Dipersilakan kepada paslon MPK 1 atau 2 menjawab pertanyaan. Kepada paslon MPK 1 dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Terima kasih juga kepada guru yang telah bertanya. Pertanyaannya yaitu strategi apa yang bisa dilakukan MPK OSIS untuk menampung aspirasi dari siswa-siswa SMA Negeri 74 Jakarta terhadap bersama dengan guru dan juga anggota MPK OSIS. Jadi di sini seperti yang telah diketahui di MPK sendiri kita memiliki program kerja yang bernama Kompas, yaitu di mana dalam program kerja tersebut kita akan mengumpulkan perwakilan-perwakilan dari kelas dan juga guru-guru dan juga beberapa panitia dari program kerja tersebut. Jadi di situ kami akan para perwakilan-perwakilan kelas tersebut akan menyampaikan keluh kesah yang telah dialami selama BDR ini dan nantinya akan diberikan solusi langsung kepada para guru-guru. Jadi kami sebagai paslon MPK ini lebih memfokuskan untuk meningkatkan kinerja dalam program kerja tersebut. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, kepada paslon MPK 2 dipersilakan menjawab. Baik, terima kasih pada moderator atas waktunya dan juga terima kasih atas pertanyaannya. Izinkan kami menjawab bahwa bagaimana caranya kami melakukan kolaborasi itu kepada semua pihak dalam mengenai pembelajaran di dalam SMA Negeri 74 Jakarta ini. Yang pertama, seperti yang sudah diketahui terdapat salah satu proker dalam MPK yaitu program kerja Kompas, di mana dalam proker ini kami bisa mendapatkan aspirasi dan menampung keluh kesah dari siswa-siswi mengenai pembelajaran di SMA Negeri 74 Jakarta supaya kedepannya juga dapat lebih baik. Selain itu juga dalam salah satu misi kami yaitu meningkatkan
elaborasi serta kolaborasi antar semua pihak di SMA Negeri 74 Jakarta. Baik, saya izin menambahkan yang terlihat dari misi kami yaitu meningkatkan elaborasi serta kolaborasi antar semua pihak di SMA Negeri 74 Jakarta. Ini sangat-sangat mendukung kolaborasi antara siswa, FKOSIS maupun guru. Dan dalam kolaborasi ini terdapat juga program kerja kami yaitu Kompas atau komunikasi para siswa dikhususkan untuk menampung aspirasi juga keluh kesah para siswa mengenai pembelajaran yang terjadi di SMA Negeri 74 Jakarta. Terima kasih. Baik, terakhir saya berikan kesempatan kepada para siswa-siswi untuk mengajukan pertanyaan kepada para paslon. Saya berikan satu kesempatan. Saya ulangi, kepada para siswa-siswi, jika ada pertanyaan, silahkan mengajukan di kolom komentar. Baik, jika tidak ada pertanyaan, debat paslon FPK 1 dan 2 saya akhiri. Selanjutnya, saya akan memulai debat paslon OSIS 1 dan 2. Kepada para paslon FPK dipersilahkan turun terlebih dahulu. Baik, kepada para paslon dipersilakan mengambil kertas untuk menentukan pro dan kontra. Baik, saya perjelas. Untuk paslon OSIS 1 sebagai tim pro dan paslon OSIS 2 sebagai tim kontra. Baik, mosi akan saya mulai bacakan. Mosi hanya dapat dibacakan sekali. Dimohon para paslon memperhatikan. Untuk mosi pertama,
yaitu OSIS adalah salah satu organisasi sekolah yang mencerminkan karakter anak bangsa tanpa terkecuali. Gender pun bukan pembatas setiap siswa mendapatkan kesempatan untuk memimpin sebuah organisasi. Menurut kalian, apakah kesetaraan gender sudah tepat diterapkan dalam sebuah organisasi? Dan dampak apa yang muncul akibat kesetaraan gender dalam sebuah organisasi? Kepada tim pro, dipersilahkan terlebih dahulu menyampaikan argumennya. Didahului oleh perkenalan, saya berikan waktu 2 menit dimulai setelah pembicara mulai berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalan, nama saya Kaisa Aurelia dari kelas 11 IPA 2 sebagai calon ketua OSIS SMA Negeri 74 Jakarta periode 2021 periode 2022. Dan dengan saya mewakili Korison dari kelas 11 IPA 3 sebagai calon wakil ketua OSIS SMA Negeri 74 Jakarta periode 2021-2022. Kami adalah pasangan calon ketua dan wakil ketua OSIS nomor urut 1. dengan mosi yang pertama, terima kasih kepada moderator. Mosi yang diberikan moderator yaitu apakah kami menyetujui apakah kesetaraan gender perlu diterapkan pada organisasi kita yaitu OSIS. Kami sangat setuju dengan adanya kesetaraan gender di organisasi kami. Dibuktikan dengan banyaknya pasangan yang merupakan wanita yang sering dianggap didiskriminasi. Sedangkan di sini kita lihat di mana wanita-wanita yang menjadi ketua maupun wakil ketua di OSIS SMA Negeri 74 Jakarta. Namun dengan saya berbicara seperti ini, bukan berarti laki-laki tidak dibutuhkan di organisasi ini. Laki-laki pun dibutuhkan karena pada akhirnya yang akan kita lakukan, program yang akan kita buat merupakan tujuan bagi laki-laki maupun perempuan. Tapi kepentingan laki-laki dan perempuan di organisasi itu sama. Karena yang kita butuhkan adalah sudut pandang, bukan kekuatan atau apapun yang lain. Karena secara hakikat, sudut pandang perempuan maupun laki-laki itu berbeda. Bagaimana kita bisa melihat sudut pandang laki-laki dan sudut pandang perempuan. Seperti itu tanggapan dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya, kepada tim kontra dipersilakan menyampaikan argumennya. Didahului oleh perkenalan pasalon. Saya berikan waktu 2 menit dimulai setelah pembicara mulai berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Adinda Lintang Kurnia dari kelas 11 IPA 3 sebagai calon ketua OSIS dari 2021-2022. Dan saya Merisha Sesi Amelia dari 11 IPA 3 sebagai calon wakil ketua OSIS periode 2021-2022. Sebelumnya terima kasih kepada moderator yang sudah menyampaikan mosi. Kami menyatakan kontra terhadap mosi karena walaupun sudah dibuatkan dan dilaksanakan kesetaraan gender di dalam MPK OSIS ini, tentunya masih belum merata dan pekerjaan laki-laki dan perempuan juga belum bisa dikerjakan dengan benar.
banyak di MTK OSIS masih belum merata kesetaraan gender. Seperti contohnya kita masih berkurangnya lelaki. Jadi masih banyak pekerjaan, masih wanita banyak mengerjakan pekerjaan lain. Sekian yang seperti mereka, kami kembalikan kepada Baik, waktu masih tersisa 30 detik. Apa yang ingin ditambahkan? Selanjutnya, kepada tim pro dapat menanggapi argumen tim kontra. Dipersilakan. Terima kasih kepada moderator atas kesempatan yang sudah diberikan kepada kami untuk bagi kami kesetaraan gender juga bukan merupakan masalah untuk berorganisasi. Dan juga jumlah laki-laki juga tidak mempengaruhi untuk diadakan organisasi di setiap program kerja. Dari statement yang diberikan, maksud dari itu yaitu bahwa kuantitas laki-laki maupun perempuan itu tidak terlalu berpengaruh karena di dalam kesetaraan gender merupakan pendapat, bukan banyak atau tidaknya. Pendapat laki-laki akan kita masukkan, pendapat perempuan pun akan kita masukkan sesuai pendapat laki-laki dan perempuan akan kita sesuaikan tergantung protokol yang akan kita lanjutkan. Tidak ada salah satu pendapat yang akan kita diskriminasi atau tidak akan kita dengarkan. Menurut saya, tanggapan saya dengan OSIS 2 yaitu, menurut saya kuantitas tidak sebegitu penting dibanding pendengaran pendapat dari kedua belah pihak. Seperti itu. Terima kasih kepada moderator yang dari jawaban paslon OSIS nomor 1. Terima kasih. Masih tersisa waktu 50 detik. Apa yang ingin dipakai? Baik. Selanjutnya kepada tim kontra dapat menjawab tanggapan tim pro. Pada moderator, sebelumnya, kalau kesetaraan gender ini terjadi pada organisasi, tentunya akan ada sisi positif dan negatifnya yang akan dilakukan dengan baik dan rapi, tentunya pasti akan menjadi sempurna. Yang jika tidak ada pandangan negatif antara kesetaraan gender, tentunya proses kerja kita akan berjalan dengan kondusif. Namun jika kesetaraan gender ini berlaku, pekerjaan perempuan dan laki-laki tentunya akan menghambat dan menjadikan kegagalan dalam proses pekerjaan. Ya, terima kasih. Tersisa waktu 1 menit 20 detik. Apa yang ingin ditambahkan? Terima kasih. Baik. Untuk selanjutnya merupakan dalam bentuk pertanyaan. Maka tidak ada pro dan kontra. Pertanyaan akan saya mulai bacakan. Bagaimana kalian beradaptasi dengan situasi blended learning yang seirama dengan program kerja yang kalian rancang selama 1 periode ke depan? Dan berikan contoh konkretnya jika kalian dihadapkan dengan situasi tersebut.
kepada para paslon dipersilakan menjawab. Kepada paslon OSIS 1 dipersilakan menjawab dengan waktu 2 menit dimulai setelah pembicara mulai berbicara. Terima kasih kepada moderator atas pertanyaannya yang sudah diberikan kepada kami. Sesuai dengan visi kita, yaitu bersifat adaptif, fleksibel dengan program kerja yang ada. Dilihat dari program kerja sebelumnya, kita juga sudah beradaptasi dengan blended learning, yaitu dengan yang ada di sekolah maupun ada di rumah juga. Sudah banyak juga program kerja yang sudah kita laksanakan baik online maupun di offline selama di sekolah. Saya ingin dari pernyataan Diego, strategi kami untuk menjawab blended learning atau masa pandemi yang kian berubah, padahal peraturan dari pemerintah yang sering berubah mengharuskan kami membuat banyak strategi atau banyak plan. Apakah acara ini akan dilaksanakan offline, online, atau akan dilaksanakan hybrid sekalipun, itu akan kami rencanakan seawal mungkin saat kami sendiri membuat program. Sekian dari jawaban kami. Terima kasih pada moderator. Masih tersisa waktu 30 detik. Apa yang ingin ditambahkan? Terima kasih. Baik. Selanjutnya kepada paslon OSIS 2 dipersilakan menjawab pertanyaan. Waktu 2 menit dimulai setelah pembicara mulai berbicara. Baik, terima kasih moderator. Saya akan menjawab pertanyaannya. Pelaksanaan blended learning dalam program kami memang tidak mudah. Seperti pada kegiatan sekolah yang sudah kami jalani sebelumnya, kami melaksanakan banyak proker-proker yang offline dan online. Dan kita akan dengan adanya blended learning ini tentunya kami akan membuat strategi baru yang tentunya juga akan dikoordinasikan dengan sekolah. Seperti pembelajaran biasa, maka akan ada jadwal dan ketika ingin melakukan suatu proker, tentunya kami akan memilih panitia yang untuk terjun ke lapangan itu. Baik, masih ada tersisa waktu 40 detik. Apa yang ingin digunakan? Baik. Selanjutnya, kepada para paslon dipersilakan mengambil kertas untuk menentukan tim pro dan kontra.
Baik, saya perjelas. Untuk pasalan OSIS 1 sebagai tim pro dan pasalan OSIS 2 sebagai tim kontra. Selanjutnya saya akan membacakan mosi berbahasa Inggris. Diharap para pasalan menjawab dengan menggunakan bahasa Inggris. Mosi hanya saya bacakan 2 kali. Dimohon para paslon memerhatikan. Mosi ketiga, yaitu, in your opinion, what is the appropriate definition to describe a leader and a boss? Do you think bossy character in a leader is worthy to be called a leader in an organization? Saya ulangi. In your opinion, what is the appropriate definition to describe a leader and a boss? Do you think bossy character in a leader is worthy to be called a leader in an organization? Kepada tim pro dapat berargumen, saya persilahkan. Waktu 2 menit dimulai setelah pembicara mulai berbicara. First of all, thank you. Thank you for the moderator for the motion. First of all, I'm going to answer the question first. What is the definition? What is my opinion about the definition between leader and boss? In my opinion, leader makes a final result. Behalf the members' opinion and what the members want, what the members like. But a boss is just determine what they want and what they want and what they like. So the motion is, do you agree that a bossy character can lead into a leader? For me, a leader itself, it have a good amount of bossiness, it should be called leader too, because the members should know that leader have the authority to make a result that cannot please everyone. If we don't have a bossy side, if the leader doesn't have a bossy side, maybe the members could look the leader very down and doesn't appreciate what the leaders want. In his organization, there are always many opinions that could help that the leader need to make the end result, that sometimes it can be bossy, and it's a humanity. It's always been like that, and we cannot erase it. That's all from my thank you. Thank you for the moderator. Baik, selanjutnya kepada tim kontra dapat berargumen dengan waktu 2 menit. Dimulai setelah pembicara mulai berbicara. Thank you for the moderator. The figure leader is him who always from zero point together and produce a result together anyway. Meanwhile, the boss action is that he takes only for his own. He can sometimes do his own. The boss is not fit to be called a leader within the organization because the leader must have and be part of journey to the soul. A leader is person who exerts great influence and strong image in organization. If a leader has a good personality, the image of member will also be good. However, if a leader has the personality that, then the member will also level that in the
That's our answer. Thank you. Baik, masih ada waktu 40 detik. Apa yang ingin digunakan? Tidak, terima kasih. Baik. Selanjutnya saya akan membuka sesi tanya jawab. Pertama, kepada Bapak Ibu Guru dipersilakan mengajukan pertanyaan kepada para paslon. Baik, saya ulangi kepada Bapak Ibu Guru, dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan dalam kolom komentar. Mungkin kepada Bu Wida ingin mengajukan pertanyaan, dipersilakan. Baik, sebelum menunggu pertanyaan, dipersilakan kepada audiens untuk mengisi link absen di kolom chat. Baik, ada pertanyaan dari Melina. Pertanyaan akan saya bacakan. How important is this position to you? If you have to choose, what do you want to do for this school? Mainly in the learning position. Can you give the example? Kepada para paslon, dipersilakan. Kepada paslon OSIS 1, dipersilakan. Thank you, Ma'am Lina, for the question. The first question is, how important is this position to you? For me, when I was first becoming an OSIS member, I really want to make a difference. I really want to make a difference in this
SMA Negeri 74 Jakarta dan SMA Negeri 74 Jakarta can well known academically or not academically by others. Of course, I want to do the best for the schools. If you ask mainly learning position, I will make appreciation for the student who can academically grade and their grade in passing 74 awards like the first rank, second rank, and make that person have a good appreciation from us. This is my example. Yeah, that's all for my answer. Thank you. Baik, dilanjut dengan pasangan OSIS 2. Dipersilakan. Thank you, Ravina, for this question. If in our organization, I will give the best and we will change. And we will give change for the school. That's our answer. Thank you. Baik. Jika ada pertanyaan lagi kepada Bapak Ibu Guru, dipersilakan. Baik. Ada pertanyaan dari Pak Sarwoto. Pertanyaan akan saya bacakan. Kegiatan keagamaan bersama apa yang dapat dilaksanakan untuk meningkatkan toleransi di antara siswa SMA Negeri 74 Jakarta? Kepada para paslon, dipersilakan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Kepada paslon OSIS 2, dipersilakan. Apa ini? Terima kasih kepada Sarwoto atas pertanyaannya. Jadi di OSIS ini kita punya program kerja namanya Telegram. Jadi di Telegram itu kita di dalam bulan Ramadan
membahas tentang itu ada kegiatan lainnya seperti ada ospel dan ada kegiatan ospel yang dilakukan juga saat bulan Ramadan. Itu tentunya meningkatkan tali silaturahmi kami terhadap masyarakat yang ada di Jakarta. Ya, terima kasih. Baik, kepada pasangan OSIS 1, silakan. Terima kasih kepada moderator atas pertanyaannya dan terima kasih kepada Pak Sarwoto atas pertanyaannya yang sudah diberikan kepada kami. Semua program kerja kita berlandaskan iman dan takwa sesuai dengan visi misi kita, yaitu berlandaskan iman dan takwa juga. Jadi kami membuat program kerja, semua program kerja yang dapat mewadahi semua agama dan dapat meningkatkan toleransi antar umat beragama di SMA Negeri 7 Kota Jakarta. Dengan adanya kegiatan program kerja kita, dengan lomba-lomba, dengan cara itu kita juga bisa sambil membangun toleransi beragama. Untuk kegiatan keagamaan bersama, mungkin akan sulit diwujudkan karena kepercayaan yang berbeda-beda. Sedangkan program kita mewadahi siswa-siswi beragama apapun untuk berkontribusi, dan hal itu tidak ada batasan atau aturannya. Sekian dari jawaban kami. Terima kasih kepada Pak Sarwoto. Terima kasih kepada moderator atas waktunya. Baik, selanjutnya kepada Ketua dan Wakil Ketua OSIS dipersilakan mengajukan pertanyaan. Baik, terima kasih kepada moderator untuk kesempatan dari saya selaku Ketua OSIS dan juga wakil saya untuk bertanya kepada pasangan nomor 1 dan nomor 2. Pertanyaannya adalah, dalam suatu organisasi, apakah seorang pemimpin harus handal dalam segala hal yang berkaitan dengan jalannya organisasi lebih dahulu sebelum anggota-anggotanya? Misalnya, jika kita sambungkan dengan realitas sekarang, di mana kita memanfaatkan teknologi untuk melaksanakan program kerja, apakah pemimpin harus handal dalam bidang ilmu teknologi terlebih dahulu agar dapat membantu anggota yang melaksanakan program kerja? Apakah bisa disalami pertanyaannya? Baik, untuk pasangan nomor 2 bisa jawab terlebih dahulu. Sebelumnya terima kasih kepada Mas Yasir dan Kak Yuni atas pertanyaannya. Menurut kami, ya karena seorang pemimpin tentunya harus mempunyai skill dan tentunya seorang pemimpin itu harus mempunyai skill yang lebih daripada anggotanya, karena ketika ada anggota yang tidak bisa, pasti anggota itu akan bertanya kepada pemimpinnya. Ketika pemimpinnya tidak bisa jawab, maka anggotanya juga akan bingung harus mengerjakan apa lagi di langkah selanjutnya. Baik, dilanjut dengan pasangan OSIS 1, dipersilahkan.
Terima kasih kepada Ketua dan Wakil Ketua OSIS atas pertanyaannya dan moderator atas waktunya. Dari kami, menurut kami seorang pemimpin tidak harus menguasai segala hal, karena menurut saya pemimpin dan anggota adalah bukan dua individu yang berbeda, melainkan mereka harus bekerja sama untuk menjalankan suatu proyek atau membuat suatu keputusan. Menjadi pemimpin menurut saya lebih ke bisa mewadahi semua aspirasi atau bisa mewadahi minat bakat dari anggotanya sendiri. Bila kita tidak bisa dipungkiri bahwa seorang pemimpin memiliki limit-limitnya. Dan dasarnya juga kenapa kita memiliki anggota, yaitu untuk mendukung proker-proker sendiri. Misalnya pemimpin bisa menguasai semua hal, kenapa nggak pemimpin aja? Itu merupakan alasan kenapa kita memiliki anggota, karena kita butuh orang-orang yang menguasai hal-hal tertentu sesuai minat dan bakatnya. Ya, terima kasih. Segitu dari jawaban saya. Terima kasih pada moderator dan terima kasih atas pertanyaannya. Baik, terakhir saya berikan kesempatan kepada para siswa-siswi untuk mengajukan pertanyaan di kolom komentar. Baik, ada pertanyaan dari Fabilan Deus, kelas 10 IPS 2. Pertanyaan akan saya bacakan. Bagaimana sikap kalian jika misalkan ada salah satu anggota MPK OSIS yang ikut organisasi di luar sekolah? Bagaimana cara kalian untuk menangani organisasi tersebut dan tindakan apa yang kalian berikan kepada mereka? Kepada para paslon dipersilakan untuk menjawab. Kepada paslon OSIS 1 dipersilakan. Terima kasih para moderator sudah membacakan pertanyaan. Tapi dari kami bingung, pertanyaan itu tuh organisasi menunjukkan positif atau negatif kepada kita. Kepada penanya mungkin bisa diperjelas. Dua-duanya. Kepada para paslon dipersilakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Bila ada organisasi positif dan negatif, tentunya kita tidak akan menghalangi bila organisasi itu positif. Bila organisasi itu positif dan legal pastinya. Bila ada organisasi yang positif dan legal, tentunya kita akan mendorong atau kita juga bisa berkolaborasi dengan organisasi itu bila organisasi itu legal. Tapi bila organisasi itu negatif dan dianggap ilegal oleh sekolah, tentunya kita sebagai OSIS tidak akan mengikutsertakan nama organisasi itu di dalam program kerja OSIS, melainkan kita akan mencoba untuk mengidentifikasi atau menanya apa alasan siswa-siswi tersebut mengikuti organisasi tersebut. Dan kalau misalnya organisasi itu positif, kita
kita sebagai OSIS juga tidak melarang sama sekali untuk mereka melakukan hal tersebut, karena asalkan mereka bisa membagi waktu antara OSIS dengan organisasi di luar sekolah yang positif, kita sama sekali tidak melarang kalian. Kalau misalnya untuk hal yang negatif atau ilegal itu kami akan menanyakan terlebih dahulu apakah itu mereka kenapa mengikuti organisasi tersebut, dan akan menasehati hal tersebut, dan tentu saja organisasi ilegal dan negatif itu selalu dipandang buruk. Bila hal itu terus terjadi, bila kita terus memandang apakah hal tersebut akan selesai? Tentu saja selain kita harus menanggapi, kita juga harus mencoba untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Dan dari kami memiliki solusi, yaitu coba kita lihat hal yang bisa kita ambil dari mereka. Menurut kami, kita dapat membuat mereka merasa diterima di sekolah ini dan merasa bahwa SMA Negeri 74 itu sendiri punya mereka, dan mereka dapat mengembangkan nama mereka dengan bersamaan dengan SMA Negeri 74 Jakarta. Sekian dari jawaban saya. Terima kasih pada moderator dan terima kasih kepada penanya. Sekian dari jawaban saya. Baik, bisa dilanjut kepada paslon OSIS 2. Silakan. Terima kasih kepada moderator atas pertanyaan, dibacanya pertanyaan. Jika organisasi sekolah tersebut memberikan dampak positif terhadap individu tersebut, kami tidak akan menghalanginya. Justru kita akan mendukung bila itu organisasi yang memberikan dampak positif kepada dirinya. Namun jika salah satu anggota kami masuk organisasi yang negatif, tentunya kami akan mencoba mendekatinya dan menasihatinya untuk melihat sisi yang akan dia terima nantinya, akan baik untuk nama organisasi kami atau tidak. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, karena sesi tanya jawab telah usai, maka sesi debat pemilu raya pada kali ini kita akhiri. Saya, Naila Ayu Rizky, selaku moderator dalam debat kali ini, pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan ke MC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, kita akan memulai pencoblosan LPK OSIS periode 2021-2022. Kepada para siswa-siswi bisa langsung mengisi link yang akan dikirim ke kolom chat. Dimohon kepada para ketua kelas untuk menyiapkan list absen yang harus diceklis oleh anggota kelas yang sudah mengisi link Google Form tersebut. Laporan setiap kelasnya dilaporkan via grup ketua kelas yang sudah via grup ketua kelas di WhatsApp pada tanggal 17 November 2021. Kepada seluruh ketua kelas untuk menyiapkan list absen yang harus diceklis oleh anggota kelas yang sudah mengisi di Google Form tersebut. Laporan setiap kelasnya dilaporkan kepada via grup ketua kelas di WhatsApp pada tanggal 17 November 2021
pukul 10.57. Kita tunggu sebentar, link akan dikirim ke kolom chat. Link forum bisa mulai dibuka mulai dari sekarang, pukul 10.56 sampai 17 November pukul 10.56. Ada untuk para peserta, ada yang ingin ditanyakan? Kepada para siswa-siswi, bisa langsung mengisi link yang sudah dikirim di kolom chat. Dimohon kepada seluruh ketua kelas untuk menyiapkan list absen yang harus diceklis oleh anggota kelas yang sudah mengisi di Google Form tersebut. Laporan setiap kelasnya dilaporkan via grup ketua kelas di WhatsApp pada tanggal 17 November 2021 pukul 10.56. Link Google Form dibuka mulai dari sekarang, pukul 10.56 sampai 17 November pukul 10.56. Apakah ada yang masih ingin ditanyakan? Jika sudah tidak ada yang bertanya, baik. Terima kasih kepada seluruh warga SMA Negeri 74 Jakarta yang sudah ikut berpartisipasi dalam pemilu kali ini. Selanjutnya, sebelum kita mengakhiri acara pemilu MPK OSIS, ada baiknya kita tutup rangkaian acara hari ini dengan doa. Doa akan dipimpin oleh Ahmad Adnan. Kepada Ahmad Adnan, dipersilakan. Baik, terima kasih NC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum penutupan acara hari ini, acara MPK OSIS perdebatan, mari kita sama-sama membaca doa sebelum acara diakhiri. Bagi yang muslim, mari kita sama-sama melafazkan hamdalah bersama-sama, dan bagi yang non-muslim, membaca doa menurut kepercayaannya masing-masing. Marilah sama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, terima kasih kepada Ahmad Adnan. Sekian rangkaian acara debat dan pemilu raya MPK OSIS periode 2021-2022. Saya, Atta Yareswara, selaku MC pada hari ini, pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para audiens dipersilakan untuk meninggalkan Zoom meeting.